Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama saya Nasirun dalam belajar online atau daring ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan membahas kembali tentang materi sejarah kebudayaan Islam kelas 7 ya. Sejarah kebudayaan Islam kelas 7, yakni tentang masih seputaran Khulafaur Rasyidin di bab 3. Yakni tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Anak-anak sekalian, namun sebelumnya ya, saya ingatkan kembali kepada kalian semua ya. Sebelum belajar, siapkan dulu penanya, bukunya, kemudian catat materinya, dan jangan lupa kalian upayakan tonton videonya sampai habis supaya kalian nantinya tidak gagal paham tentang memahami latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita buka materi kita bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ya, menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, secara bahasa Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin. Khulafa, khalifah ya, artinya adalah pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya adalah mereka yang dapat petunjuk. Jadi khalifah artinya pengganti, sedang ar-rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi bisa kita simpulkan anak-anak bahwa Khulafaur Rasyidin ya, menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin ya, atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai masalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Syafar atau 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat beliau di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Nah, kondisi kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Akhirnya perselisihan kaum Muhajirin dan kaum Ansor pun ya muncul sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau ketika itu. Hal itu disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansor adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kaum Muhajirin kemudian mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat atau calon pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai argumentasi atau pendapat-pendapat ya. Kemudian kaum Muhajirin adalah pengikut pertama ya dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Nah, di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasinya. Selanjutnya ia membaiat atau menyumpah ya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubaidah. Nah, langkah-langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama memimpin prosesi pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu an. Ya, Aisyah itu adalah istri dari Rasulullah. Kemudian penamaan ya, pemberian nama Khulafaur Rasyidin itu berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku, kata Nabi. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya yang mendapat petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 137. Nah, yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya ya. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya itu sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut Khalifati Rasulullah. Jadi pengganti Rasulullah atau bahasa lainnya adalah
khalifati Rasulillah. Kemudian khalifah kedua yaitu setelah Abu Bakar, yaitu khalifah kedua Umar bin Khattab yang menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulillah, yang artinya pengganti Rasulullah. Jadi beda ya. Yang pertama kalau Abu Bakar itu adalah pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Yang kedua adalah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan pengganti Rasulullah di sini oleh oleh khalifah kedua atau Umar bin Khattab, yaitu pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar, kemudian Umar adalah Utsman bin Affan ya. Ini khalifah ketiga. Kemudian khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat khalifah tersebut adalah mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keempat khalifah tersebut itu dipilih bukan berdasarkan keturunannya ya. Beliau dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam atau jalur musyawarah mufakat. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita tentang Khulafaur Rasyidin atau faktor-faktor terbentuknya Khulafaur Rasyidin. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk kita semua. Dan jangan lupa anak-anak terus belajar dan jangan males-males ya, karena belajar itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Dan jangan lupa yang belum subscribe videonya silakan di subscribe ya, dan di like serta di bagikan ke kawan-kawan yang lain. Jangan sampai tidak belajar, karena belajar adalah kunci untuk meraih prestasi di masa mendatang. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.